أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dan juga menyebutkan pula Tirmidzi, yaitu wadaqara at-Tirmidzi, yaitu di dalam bab kitabnya yaitu prinsip 86. Dia punya kitab senengane kitab usul, yaitu usul tapi yang nomor 86. Usul ke prinsip-prinsip yaitu kaum muslimin, yaitu pada posisi prinsip yang 86. Itu nama kitabnya Nawadil Usul. Kitabnya senengane Nawadil Usul di prinsip yang nomor 86. Penulis adalah At-Tirmidzi. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Yahya bin Habib dari Adi. Qala berkata hadatsana telah menyebutkan kepada kami Basar al-Mufadhal dari Auf dari Hasan. Annahu qala, sesungguhnya Hasan berkata, balaghani telah sampai kepadaku an Rasulillah, yaitu dari Rasulullah, annahu qala, sesungguhnya dia Rasulullah bersabda. Rasulullah bersabda, qala rabbukum, sama hadisnya berarti hadis qudsi, berkata Tuhan kalian. Kalimatnya seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ajma'u ala 'abdin haufaini wa la ajma'u lahu amanaini. Tidaklah aku Allah akan kumpulkan dua rasa takut, dan juga tidak pernah aku kumpulkan dua rasa aman. Kalimatnya gue. Nah, hadis qudsi itu disebutkan, aku Allah tidak akan mengumpulkan pada diri manusia hambaku itu dua rasa takut sekaligus, dan aku juga tidak akan mengumpulkan yaitu perasaan dua keamanan pada hamba itu. Faman hafani, maka barang siapa yang takut kepadaku di dunia, maka aku akan memberikan keamanan kepadanya di dalam kehidupan akhirat. Dan barang siapa yang aman kepadaku di dalam kehidupan dunia, maka aku akan kasih takut dia di dalam kehidupan akhirat. Maksudnya pun seperti ini. Kalimatnya kan, aku Allah tidak akan mengumpulkan dua rasa takut pada diri hamba. Maksudnya ini, Allah kira bakal ngumpulna nek sampean kisiki nang alam dunia wis wedi kambi Allah, ngesuk nang akhirat ki bakal sampean gak wedi mening ora. Ki ora bakal. Artinya nek siki wis wedi nang dunia, ngesuk sampean nang akhirat aman. Dan Allah juga tidak akan mengumpulkan dua rasa aman. Paribasan wong sing urip nang alam dunia, dia merasa aman dari azab Allah. Bersamaan dengan itu dia bangga dosa-dosa. Dia merasa aman dari segala kemurkaan Allah, dari segala ancaman Allah di dalam neraka. Ngesuk na hari akhirat ora bakal diwe aman. Kising dimaksud diantaranya adalah ora dikumpulnya dua perasaan aman, ambil dua rasa takut. Kudu salah siji ngalah na salah siji. Sing di sini dia. Yang milih berarti sing wedi nang alam dunia, ngesuk nang akhirat aman. Nah, makanya kemudian di dalam hadis ini dilanjutkan, dijelaskan, maka barang siapa yang takut kepadaku, kalimatnya, dan barang siapa yang takut kepadaku, kune kembali kepada Allah. Takut kepada Allah maksudnya adalah dia senantiasa banyak bersujud, dia senantiasa banyak menyembah kepada Allah, dia senantiasa banyak mengucapkan istighfar, dia merasa kemudian banyak dosa-dosanya. Jenengane wong wedi maring Allah. Kalau kemudian dia sudah takut kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan di dalam kehidupan akhirat. Kisah-akan sing menunjukkan sing jenengane husnudon kepada Allah selama di dunia, nek sampean isi sehat, wedine kudu luwih akeh. Tapi nek arep meninggal, harapane sing luwih akeh. Maksudnya itu, nek isi sehat, wedine kudu sing akeh. Engko nek arep meninggal, harapannya yang lebih banyak. Aja dibalik, harapannya sing luwih akeh, arep meninggal, terus kemudian wedine sedikit. Ini kan soalnya nek sanane jenengan kemudian harapannya lebih akeh isi sehat,
boleh jadi jenengan ayam-ayam lah gampang. Allah Maha Pemurah iki. Sing penting nyuwi salat kok wis selesai. Allah ku Maha Murah. Ki jenengane merasa aman. Seperti itu di dalam kehidupan dunia. Kalau seperti ini malah kemudian justru tidak diberi keamanan kelak di hari akhirat, karena Allah mungkin mengumpulkan pada diri hamba itu dua keamanan sekaligus, dua rasa takut sekaligus. Nek sampean siki nang dunia wis takut kambing neraka, ngesuk bakalan nang akhirat ora bakal dicemplungna nang neraka. Nek sampean kemudian merasa aman dari azab Allah tatkala di dunia sehingga tidak melakukan banyak amalan ibadah, tidak menyembah kepada Allah, ngesuk bakal justru kemudian dilebok namang dalam neraka. Karena Allah orang ngumpulna dua rasa takut dan dua keamanan. Kalau menurut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Turmudi dalam kitab Nawadir Usul, ini menunjukkan harapan kulo panjenengan setuju kepada Allah memang kudune ya gede. Aja ngasih dewek ke banyak husnudun kepada Allah. Itu ya maksud itu. Dan berikutnya, janjane kitab niki ya luas, maksudnya kitab niki luas go ngaji midua. Ya kitab niki luas ngaji midua serius. Nah, jika kitab midua lah kalau saya kitab midua ya. Menurutku kitab sing usia 40 mengeneh. Main maksudnya nih ngaji wong tua. Ya. Saya kira seperti itu. Dan berikutnya, jadi iman dan was-was. Iya, kau tengok sanggup. Iya. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami. Sekarang berikutnya. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Abu Bakar bin Sabik Al-Amwa. Qala berkata Abu Malik Al-Junubi dari Al-Juwaybir, dari Duhaq, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah. Berarti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fima yadhkuru ma min munajati Musa, yaitu di mana Rasulullah menyebutkan tentang munajat Nabi Musa. Sing jenenge munajat berarti wong donga kami Allah, dihadirkan harapan kepada Allah yang banyak, rasa takutnya juga banyak. Ki jenengane munajat. Kadang-kadang lo jenengan wong, karena nek sing jenengane munajat ki artine yang diselamatkan. Berarti munajat ki artine yang diselamatkan. Tujuannya nek sampean wis bermunajat kepada Allah, dadi wong sing selamat dewe. Mulane kadang-kadang jenengan wong contohnya kayak wong Lurah Jatinegara iki Nabi ya. Iya, jenengane Pak Munajat ya. Oh, manten ya. Iya. Iya. Oh iya, malah kiai nggih. Oh iya, Pak Munajat niku. Ya, artinya berarti yang diselamatkan. Ya, beliau Rasulullah menyebutkan munajat Nabi Musa. Annahu qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa. Kemudian di dalam Rasulullah menceritakan munajat Nabi Musa, Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sungguh takkan pernah menemui diriku seorang hamba. Kata Allah kepada Nabi Musa, tidak ada seorang hamba yang kemudian menemui diriku kelak hadir di sisiku, yaitu di hari kiamat. Tidaklah ada seorang hamba tatkala hadir di hadapanku, kecuali aku akan periksa terhadap apa saja yang ada di kedua tangannya. Maksud dari kalimat aku periksa yang ada di dalam kedua tangannya, maksudnya sampean dihitung-hitung dosa-dosane, sampean dihitung-hitung amalan-amalane. Maksud dari kalimat aku periksa apa yang ada di dalam kedua tangan. Mulanya anak hadis Nabi yang semakna dengan hadis ini, tapi kemudian lafadznya berbeda. La tazalu qadama 'abdi, sungguh tidak akan bergeser, yaitu kedua kaki hamba, sampai hamba itu tatkala ada di hadapan Allah ditanya 4 perkara. Sampean ngedek gejejer ora bakal geser, ngasih sampean rampung ditakoni 4 perkara. Di antaranya ditakoni adalah ngan umrihi, yaitu tentang umurnya.
untuk apakah kemudian kau gunakan? Ya suka ditakoni gue. Kemudian tentang ilmunya, untuk apakah kemudian ia amalkan? Kemudian tentang harta bendanya, kalau harta benda pertanyaannya dua. Dari mana engkau dapatkan dan untuk apa kemudian kau gunakan? Kemudian wangan jismihi yang terakhir tentang tubuhnya, yaitu untuk apakah kemudian ia usangkan. Mulanya nang kene diomongna, nek tidak akan ada hamba menemui diriku Allah ada di hadapanku kelak pada hari kiamat, kecuali aku akan memeriksanya, menghitung dosa-dosanya, dan akan menghisap dirinya sampai benar-benar selesai. Kecuali, kata Allah, kecuali yaitu orang-orang yang wara. Kecuali yaitu orang-orang yang wara. Orang-orang yang wara adalah orang-orang yang berhati-hati dalam menjaga halal dan haram. Bahkan dia meninggalkan segala sesuatu yang sifatnya dibenci oleh Allah ataupun sia-sia. Sing jenenge wong wara, kit wis udum kategori dia meninggalkan halal dan haram tok, sampai meninggalkan suatu sing sia-sia dheweke wis ditinggalna. Sing sia-sia contohnya iki. Nek ana wong kemudian nyun sewu, dia tidak memiliki kepentingan jagung-jagung nang gerdu, menghabiskan waktu nganti jam 09.00, nganti tekan jam 12 atau jam 1. Kalau jadwal ronda, iya tidak masalah. Tapi orang ini kemudian tidak punya jadwal ronda, bendina jagongannya nang gerdu. Jagongan tok kan ora apa-apa, orang dosa. Tapi kalau wong sing wara wis ora gelem. Karena pikirannya pun buatan kata sepakatan, pikirannya mending aku nang omah turu kasik, engkau nyong bisa tangi wengi, terus bisa tikir, bisa maca Al-Quran dan yang lain-lain. Gue sing jenengane wong wara. Itu seperti itu. Artinya meninggalkan segala sesuatu sing sia-sia, nek geden-geden wong sia-sia ya sudah. Itu seperti itu. Ki jenengane orangnya bukan hanya sekedar meninggalkan sesuatu yang halal dan haram, tapi sampai meninggalkan sesuatu yang seperti panjenengan kadang-kadang nyakseni ana wong bendina jagongane nang gerdu nang dalan, dia mau gede-gedene jagung, menghabiskan waktu dan menghabiskan umur. Jagung nang gerdu enggane wis ana 20 tahun. Kat jam 09.00 tekan pol jam 12. Kadang-kadang ditambah mau ngobrol ngetan ngulur ngalor ngidul, ambi kadang-kadang dicampur ambi dolanan, sekalipun dolanan iki dolanan biasa, ora berbau sesuatu yang haram, tapi bagi orang yang wara wis ora gelem. Iki tandane wong wara. Nek dhewek guru mlebu mung tingkatane gue. Dhewek isi seneng sing seperti itu. Ini ya. Nah, sampai kalau kemudian kata Allah, kecuali yaitu orang yang wara, maka sesungguhnya aku Allah astahyihim, maka sungguh aku Allah, aku malu kepada orang yang wara itu. Jadi Allah, aku isin kami wong wara itu, nek harap nakoni, nek harap meriksa. Ya sunang dina kiamat orang-orang wara itu tidak diperiksa, karena Allah kema malu isin. Allah malu gitu. Wah, aku izin nih ngomong. Wah, masya Allah ya. Sampai izin Allah gitu. Sampai kemudian Allah itu sampai malu untuk bertanya dan untuk memeriksanya. Nanti Allah kayak kita apakah engkau mengamalkan ini, mengamalkan itu, malu. Nek Allah wis malu, berarti menunjukkan hamba itu adalah mulia. Lantas kemudian kata kemudian fa'ajaduhum, dan aku Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dia. Kata Allah, aku memuliakan dia orang-orang yang waru itu. Dan aku juga akan kemudian mengagungkan dia. Sing jenengane memuliakan, mengagungkan, bakal di tempatnya di dalam surga yang tinggi dan pangkat kemuliaan yang tinggi. Dan terakhir wa adkhalal jannata bighairil hisab. Dan nanti aku akan masukkan dia ke dalam surga tanpa hisab. Masya Allah ya. Kalau di dalam hadis ini berarti melbu surga tanpa hisab. Masya Allah. Tingkatannya wong sing wara ya tadi. Bukan hanya sekedar menjauhi halal dan haram, tapi sampai sesuatu sing sia-sia, maka kemudian dia tinggalkan itu. Ya, jenengan kudune wis bisa berpikir seperti itu lah. Nyong daripada jagongan nang gerdu mung dolanan gampangane remi ngetan ngulon ngalor kidul ngabisna waktu karambolan ngasih jam 09.00 nganti jam 12, mending nyong jagongan sing
taat cerita agama itu mending udi berarti termasuk kategori atau mungkin daripada orang anak jagoan sehingga Islam mending nyonang omah turu kasih maca Quran atau yang lain terus turu kasih komen bisa tangi wengi iki jenenge wong warak pemikirannya seperti itu. Ya panjenengan kan sering melihat ya keadaan di masa kita anak wong tua nganti tuane nang gerdu atau tuane nang tempat tongkrongan enggak nang tongkrongan bisa 20 tahun. Coba anak wong kemudian nang gerdu wis ngasih 40 tahun dilakoni mulai ke jam 9 nganti tekan jam 1 wis tahun-tahunan. Bersama dengan itu mereka adalah kadang-kadang orang-orang yang lalai rugi hitungannya. Rugi penanganan dunia seperti itu. Ngasune diperiksa nang Allah kebetulan jajal. Allah raisi nanti seperti itu. Kita kan gua marah. Kayak gue malah diundang seperti itu ya. Itu seperti itu. Sekalipun itu bukan perbuatan dosa, gedene jagongan tok kan jenenge perbuatan dosa. Dosane ki nek ngasih melalaikan dari Allah. Musimnya sholat dadi ora sholat. Musimnya nglakoni kewajiban ngaji malah ketungkul nongkrongnya dadi dosa nongkrongnya. Seperti itu. Maksudnya seperti itu. Masya Allah ya.